Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, pada video kali ini kita akan backtest indikator lagi, yaitu indikator super trend. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian indikator dan langsung cari super trend yang ini ya, yang Kifan. Setelah teman-teman klik, untuk settingannya tinggal samakan saja dengan yang saya setting, 4 open 2,6. Klik. Oke, kita langsung backtest nih. Saya akan replay terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan cara kita entry. Jadi ketika sinyal muncul, apakah kita bisa langsung entry? Enggak, jangan langsung entry. Kita butuh konfirmasi tambahan di M15 baru kita bisa melakukan entry. Konfirmasi seperti break struktur atau change of character secara simple struktur. Oke, nggak perlu secara smart money concept, kita hanya perlu change of character secara simple struktur. Ini muncul sinyal sell, apakah kita bisa entry sell? Bisa tadinya, karena kita udah telat ya. Nih, ada breakout sell atau change of character secara simple struktur, pullback dan entry sell di sini. Dapatkan? Sekarang kita akan tunggu sinyal berikutnya. Muncul sinyal buy, apakah kita bisa entry? Bisa, kita bisa entry, karena ini adalah konfirmasi untuk buy. Nih, ada konfirmasi buy kan? Break resisten atau change of character secara simple struktur. Di sini kita akan entry buy dengan syarat ini, teman-teman bisa lihat ya, ini tidak boleh di break oleh body. Nah, teman-teman harus perhatikan SOP saya, karena ketika ini sudah di break body berarti sudah tercipta konfirmasi sell. Jadi ini nggak boleh di break body baru kita bisa entry di sini. Misalkan ini break body ya, yang kita butuhkan di zona entry ini adalah breakout buy lagi, baru kita bisa entry. Tapi jika breakout buy nggak muncul, ya udah kita nggak usah entry. Oke, muncul sinyal sell nih. Apakah kita bisa entry sell? Bisa. Ini break body ya, jadi kita gagal entry buy. Karena ini break body, kita nggak jadi entry di sini, malah muncul sinyal sell. Sinyal sell sudah terkonfirmasi. Teman-teman bisa lihat nih, ada konfirmasi break struktur atau change of character secara simple struktur. Kita bisa entry sell ketika press pullback ke sini. Dengan syarat lagi, ini nggak boleh di break body. Gitu. Ini nggak boleh di break body. Ya elah, di break body. Di break body berarti kita entry buy teman-teman. Berarti sinyal ini yang betul, karena breakout terakhir. Kita hanya perlu mengikut breakout terakhir aja nih. Breakout terakhir berarti breakout buy. Kita akan entry buy. Di sini sebenarnya zonanya gede ya. Ada breaker dan imbalance. Kita perkecil sampai di sini. Kita akan entry buy di bagian ini. SL kita letakkan dulu di sini. TP ya 1:2 dulu. Kita lihat. Wah, ternyata press nggak pullback, dia mantul di breaker atau resisten become support nih. Di sini nih, resisten become support. Jadi press nggak balik ya. Udah kita miss entry, kita tunggu sinyal berikutnya. Muncul sinyal sell, apakah kita bisa entry? Tadinya bisa teman-teman, sinyalnya telat di sini. Ini di sini kita sebenarnya bisa entry, tapi sinyalnya telat. Yaudah, kita ambil resiko entry sell di sini, tapi ya nggak boleh terjadi breakout buy. Nah, teman-teman lihat candle pullback ini bisa dijadikan konfirmasi ketika di break oleh body. Ini merupakan konfirmasi untuk kita buy. Oke.
Kita lihat apakah break body pullback tersebut. Oke, di break body malahan kita nggak bisa entry sell lagi di sini. Harusnya kita entry buy karena breakout terakhir yaitu breakout buy. Itu strategi yang saya gunakan selama saya trading, jadi saya nggak ngandalin indikator. Ini video agar teman-teman lebih tahu aja bahwa indikator itu nggak selamanya betul, itu hanya untuk membantu kita dalam menganalisa, tapi saya lebih menyarankan buat teman-teman lebih mendalami tentang smart money concept dan konfirmasi entry. Bagi teman-teman yang belum paham tentang smart money concept atau konfirmasi entry, bisa tonton video saya yang lain. Itu saya banyak membuat tentang konfirmasi entry serta smart money concept. Jadi dua hal tersebut bisa membuat teman-teman profit konsisten, percaya. Dan di sini kita akan entry buy. TP ya di sini dulu ya. Kecuali di sini muncul breakout sell, barulah kita bisa entry sell. Untuk saat ini breakout terakhir yaitu breakout buy, kita akan entry. Ini udah terkonfirmasi. SL di sini, TP ya minimal di sini lah. Takutnya akan tercipta breakout sell. Kalau muncul breakout sell, kita akan entry sell. Muncul sinyal buy. Konfirmasi sudah tercipta, baru sinyal tercipta. Nah, itu enaknya jika teman-teman paham tentang konfirmasi entry. Apakah teman-teman melihat konfirmasi untuk kita sell? Ini kan muncul sinyal sell ya. Apakah teman-teman melihat konfirmasi sell? Coba kita lihat. Saya hapus dulu ya. Ini kita entry buy berarti tadi ya. Selama konfirmasi sell nggak ada, ya kita nggak entry. Konfirmasi sell, nih, konfirmasi sell harus break body di bagian ini. Harus break body ini baru kita bisa sell. Untuk saat ini, jadi kita masih buy ya. Ingat teman-teman, misalkan sinyal muncul, tapi tidak terkonfirmasi, jadi ngapain entry? Kita bakalan entry ketika sinyal muncul plus konfirmasi muncul, baru kita entry. Contohnya di sini nih, ini kan telat ya tadi. Ini udah muncul konfirmasi buy, baru sinyalnya keluar. Ini namanya indikator lah. Di sini kan kita masih entry buy tadi ya. Entry buy ketika breakout inside bar, pullback. Nih teman-teman perhatikan pullback. Oh ya, buat materi pullback saya juga tersedia di channel saya. Ini berarti entryan kita tadi masih di sini ya. Nih buy, SL kan di sini tadi ya. TP di sini dulu. Ya udah kita lihat nih. Karena kita kan udah TP nih. Oke, kita lihat ya. Muncul sinyal buy. Apakah kita bisa entry buy? Bisa. Sinyal buy muncul, konfirmasi di mana? Konfirmasi press break resisten ini. Jadi kita bisa entry. Entry di mana? Entry di bagian ini. Dengan syarat tidak boleh tercipta breakout sell karena kita ingin nge-buy. Jadi breakout sell nggak boleh muncul. Nah, nggak kena teman-teman, nggak kena. Press mantul di resisten become support, jadi kita nggak kena atau nggak entry. Kita tunggu sinyal berikutnya. Candle pullback itu sangat penting teman-teman, jadi silakan pelajari. Muncul sinyal sell, konfirmasi di mana? Ini high yang paling tinggi ya, berarti konfirmasinya wah masih jauh. Ini konfirmasi untuk kita ambil entry sell. Jadi kita nggak entry meskipun sinyal muncul ya, kita nggak entry. Karena konfirmasinya masih jauh di bawah. Kenapa bagian ini? Kenapa tidak di sini? Coba teman-teman tahu nggak kenapa konfirmasi sellnya bukan di sini, malah di sini? Karena high tertingginya itu di sini teman-teman. Nih high tertinggi. Kecuali press membuat high yang lebih tinggi di atas ini, barulah ini dinyatakan konfirmasi. Gitu. Jadi sinyal sell di sini kita nggak ambil ya. Tunggu apakah tercipta konfirmasi sell. Oke, break body. Kita baru bisa entry sell di sini. Zona inilah antara SND dengan support become resistant. Dengan syarat tidak muncul nih breakout buy gitu.
kita cancel di sini dengan syarat tidak muncul breakout buy. TP 1:2 dulu lah. Wah, ini udah membuat struktur konfirmasi nih. Ini nggak boleh di break. Jika ini di break, kita nggak jadi entry di atas ya. Kita nggak jadi entry di atas. Oke, ini di break body ya. Ini di break body. Resisten ini berarti kita nggak jadi sell nih di atas. Kita hapus. Kita akan entry buy. Follow breakout terakhir ya. Jadi teman-teman jangan ragu, follow, tetap ikuti breakout terakhir. Misalkan sinyal muncul ya, kita harus pastikan dengan konfirmasi. Ini kan sinyal buy muncul, konfirmasi break resisten. Udah kita buy. Kita buy di sini. Esok tekan di bawah. TP 1:2 dulu. Oke, kita lihat ya. Ya elah, nggak pullback ternyata. Ternyata nggak pullback. Yaudah, next. Setidaknya teman-teman tahu cara entry, tinggal teman-teman praktekkan di akun demo terlebih dahulu. Nah, ini price baru pullback nih. Apakah kita bisa entry buy di sini? Untuk saat ini nggak bisa, karena ini adalah konfirmasi sell. Nih, ada konfirmasi sell break body. Jadi kita nggak bisa buy lagi di bawah, kecuali di bagian zona ini muncul konfirmasi atau breakout buy lagi, baru kita bisa entry. Untuk saat ini ya kita belum bisa entry. Muncul sinyal sell, kita bisa entry. Ketika di sini, ini udah kecepatan banget sama saya. Nih, di sini kita bisa sell tadinya. Konfirmasinya di mana? Nih, low ini di break oleh body. Teman-teman lihat ya, low ini di break oleh body. Tuh, di break body kan? Tuh, low ini di break oleh body, jadi press pullback, baru kita bisa entry di SND ini. Ternyata price sudah mantul duluan ya. Terlalu cepat saya pencet. Nah, di sini tadi kita bisa entry sell. TP 1:2 dulu. Udah. Ketika ini di break nih, berarti ini adalah konfirmasi buy. Kita tunggu sinyal dulu. Nih, ini kan zone tadi ya, zone buy tadi. Tapi sinyal belum muncul nih, sama konfirmasi buy juga belum muncul. Oke, kita lihat. Konfirmasi buy tercipta di bagian ini. Oh, belum ya? Masih sweep. Jadi belum muncul. Saya zoom in dulu. Apakah sweep? Wah, masih sweep. Jadi belum tercipta sama sekali. Untuk konfirmasi buy, sinyal buy muncul, tapi ya gitu, konfirmasi belum tercipta. Konfirmasi sudah tercipta di bagian ini. Aduh, terlalu cepat. Konfirmasinya tercipta di bagian ini, teman-teman. Nih, di bagian sini konfirmasi tercipta. Kita bisa buy limit ketika press pullback di sini untuk entry buy. Tuh. Karena ketika ini sudah di break body nantinya, ini bakalan menjadi konfirmasi sell tap gitu. Jadi ingat sekali lagi, sinyal ini kan sinyal tanpa konfirmasi nggak berlaku. Jadi jangan entry. Udah running tadi ya, 1:1 sih. Apakah bakal hit sell? Oke, muncul sinyal sell. Konfirmasi di sini loh. Jadi kita nggak langsung entry karena konfirmasinya aja di bawah ini. Kita tunggu press break body dulu, baru kita bisa entry sell. Belum muncul confirm, alah kecepatan. Oke, di sini kan sinyal buy keluar. Konfirmasi juga tercipta di bagian ini. Teman-teman bisa melakukan entry di ini kan
resisten become support ya, atau yang lebih low risk ya di sini nih, Sandy paling bawah, adalah zone untuk kita buy. Tapi ya takut nggak dapet, bisa di sini di resisten become support, long posisi atau 2 kali entry. Nah gitu aja, 2 kali entry. Ketika hit and sell, teman-teman entry lagi di bawah, tapi pastikan dulu ini tidak di break oleh body. Nih bagian ini, bagian low candle ini ya, karena jika ini di break oleh body berarti itu adalah konfirmasi untuk kita sell nantinya. Paham? Tuh. Ini muncul sinyal buy nih. Konfirmasi tercipta nggak? Tercipta. Ini. Tuh. Jadi ini nanti kita bisa jadikan zona entry lagi. Dengan syarat tidak boleh muncul breakout sell. Jadi press nggak boleh membuat breakout sell seperti ini. Nah, jika press berhasil membuat breakout sell, konfirmasi sell seperti ini, di bagian bawah ini kita nggak bisa langsung entry. Kita akan menunggu breakout buy lagi, baru kita entry. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari saya. Gunanya video ini yaitu menyarankan ke teman-teman bahwa indikator itu nggak selamanya betul. Indikator hanya alat bantu, jadi delay. Duluan price muncul, barulah indikator keluar. Jadi saya harap teman-teman lebih mempelajari smart money concept dan konfirmasi entry. Dua itu doang. Tapi ya gitu teman-teman, smart money concept itu mencakup semuanya. Trend, pullback, valid change of character, inducement, itu udah menyangkup semua ya. Ditambah lagi konfirmasi entry. Jadi itu win rate-nya lumayan tinggi menurut saya. Silakan teman-teman pelajari dulu.